Pemirsa, setelah ini kita akan menyaksikan talk show dalam rangka Roadshow Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bersama narasumber dari Perpusnas dan Novelis Indonesia, Eka Kurniawan. Ya, pesertanya sendiri mengapa anak-anak? Jadi mengapa anak-anak dari TK, SD, SMP, SMA ya? Karena memang kita punya tujuan bahwa mereka harus kita latih bagaimana cara mereka belajar untuk mengekspresikan pikirannya, gagasannya, dan juga perasaannya melalui tulisan, melalui gambar. Dengan demikian mereka akan belajar tentang bagaimana intelektualisme itu dibangun dengan cara menulis yang didahului dengan cara membaca. Bapak Dedi sendiri sebagai Perpustakaan Nasional ya, dari Perpustakaan Nasional sendiri, apa sih sebenarnya peran perpustakaan untuk mencerdaskan anak bangsa? Yang apa yang disebutkan literasi, yang secara umum teman-teman, terutama adik-adik, mungkin literasi itu hanya membaca. Padahal literasi itu sendiri adalah untuk memahami, mengetahui kandungan apa yang dibaca, tapi juga dapat diimplementasikan. Misalnya adik-adik sekalian, apa yang dikatakan ini handphone, bukan hanya ini handphone tentunya untuk alat komunikasi, tapi tentu untuk mendapatkan informasi dan dari mana ini asalnya dan fitur-fitur apa saja yang ada di dalam handphone sendiri. Jadi bukan hanya oh ya handphone untuk telepon, untuk WA, untuk EP. Nah ini yang dikatakan literasi sehingga ada dampak manfaatnya atau produknya atau outcome-nya. Geser nih, kita korek informasi dari novelis kita, ada Bapak Eka Kurniawan. Ini gimana sih awal ceritanya mungkin dari sebelum menjadi novelis yang hasil karyanya sudah dialih bahasakan di beberapa negara. Bagaimana awal ceritanya ingin menjadi penulis seperti saat ini, Pak Eka? Saya rasa di aplikasi Ipusnas juga sudah ada. Karena beberapa teman saya juga kadang-kadang membaca di Ipusnas atau kalau di Jakarta ada aplikasi yang kerusakan daerah itu iJack. Jadi juga sudah kerjasama dengan Perpusnas ya, karena Pak penerbit Eka? Buku-buku saya dibikin oleh Gramedia Pustaka Utama dan saya rasa sudah nasional. Nah itu ibu-ibu sudah dikasih informasi oleh Bapak Ekanya langsung ya. Lanjut Pak Eka. Mengenai bagaimana awal mula saya menulis, ya tentu saja awal mulanya berhubungan juga dengan membaca. Saya suka membaca sejak sangat kecil. Kebetulan sejak SD ayah saya selalu, kalau saya tinggal di Pangandaran, mungkin sekarang Pangandaran orang lebih kenalnya sebagai kotanya Ibu Susi. Yaitu kota yang relatif kecil, sangat kecil. Setiap kali ayah saya pergi entah kemana ke kota yang lebih besar, dia sering membawa pulang buku dan kemudian saya mulai belajar membaca dan menyukai membaca. Kemudian karena ya di Pangandaran zaman itu belum ada perpustakaan, bahkan perpustakaan daerah. Saya belajar mengakses buku membaca itu melalui taman bacaan. Zaman itu tahun 90-an awal sangat populer saya rasa di Indonesia taman-taman bacaan kecil di mana saya bisa membaca misalkan Abdullah Harahap, novel-novel silat, novel-novel horor, kurang lebih novel-novel seperti itu saya membaca zaman masih SMP. Luar biasa, sekali lagi beri tepuk tangan dong untuk novelis kita Bapak Eka Kurniawan. Mungkin untuk peserta talk show hari ini ada yang punya cita-cita sebagai penulis? Ada? Yang angkat tangan malah bapak-bapaknya loh ya. Oke, kita lanjut ke ada Dr. Suyatno ini. Kalau kita lihat, kita ambil kesimpulan dari yang diceritakan oleh Bapak Eka Kurniawan, berawal dari membaca kemudian sukses menjadi penulis. Sebelumnya saya sudah ngobrol bersama dengan Dr. Suyatno. Banyak sekali informasi yang saya dapatkan utamanya tentang Bung Karno. Ini dokter, mungkin bisa diceritakan kepada peserta talk show hari ini? Sedikit saja, nanti kita sebentar lagi akan break dulu ya. Bung Karno dalam rangka menyusun konsep-konsep perjuangannya tidak lepas dari membaca buku. Karena dalam waktu kecilnya Bung Karno itu juga suka membaca buku. Karena buku itu merupakan guide to action.
jadi petunjuk untuk beraksi. Contoh umpamanya paham nasionalismenya Soekarno, itu dari buku karangannya Renon, dari Universitas Sorbonne, Prancis. Kemudian buku karangannya Otto Bauer, kemudian buku tentang geopolitik. Ini yang menginspirasi paham-paham Soekarno-nya dalam rangka untuk memperjuangkan bangsa. Jadi Bung Karno itu cara membacanya adalah cara membaca teleologis. Artinya membaca yang bertujuan. Dengan membaca buku akhirnya menciptakan perjuangan. Pembaca akan terjadi komunisfobia. Nah, saya hanya tanya yang dua ini tadi adalah mengapa inspirasinya kepada Pram kok enggak karya sastra yang kok enggak sastra yang lain? Buku-buku Pram yang lain yang bisa saya dapatkan karena waktu itu sangat sulit sekali. Sampai akhirnya karena ya saya waktu itu kuliah di UGM harus nulis skripsi, saya akhirnya menulis skripsi tentang Pramudia juga. Yang akhirnya itu jadi buku pertama saya terbit waktu saya lulus tahun 99, buku itu skripsi itu juga langsung dibukukan tahun 99 juga. Ya karena kedekatan saya dengan karya-karya Pramudia, kemudian saya menulis novel pertama Cantik Itu Luka juga dengan pikiran saya ingin menulis sejarah Indonesia dari zaman kolonial, dari pendudukan Jepang sampai Indonesia revolusi. Dan buku-buku yang ditulis atau karya-karya yang ditulis itu untuk bisa diterbitkan bahkan ISBN dan ber-ISSN. Buku untuk mendapatkan nomor ISBN itu tentu atau tulisan yang mendapatkan nomor ISBN pertama ada daftar, ada judul, tercover judul, daftar isi, kalau boleh mungkin lebih lengkap ada daminya Bu. Itu ISBN itu mudah, ISBN itu International Standard Book Number untuk buku. Nah untuk ISN nanti ada di PDI LIPI. Tentu kita senang melihat peserta yang begitu banyak, yang tadinya cukup 100, ini bisa melebihi 2 kali lipat peserta tersebut, 150 melebihi dari jumlah atau 2 kali lipatnya, baik itu SD, TK, SD, SMP. Nah ini membuktikan bahwa dengan adanya roadshow ini, adanya lomba-lomba ini, bahwa tujuannya untuk memotivasi, insya Allah lah ke depan Kota Blitar ini akan lebih tumbuh berkembang tentang gemar membaca. Kalau nanti gemar membacanya sudah tumbuh berkembang, yakin masyarakat Kota Blitar cerdas. Kalau sudah cerdas, yakinlah tumbuh ekonomi kemasyarakatan di Kota Blitar ini. Usai mengikuti talk show, Roadshow Perpustakaan Nasional 2018 ditutup dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba yang diselenggarakan sebelumnya. Dengan demikian setiap daerah mungkin bisa mereplikasi kegiatan semacam ini. Dengan demikian sebenarnya aktivitas-aktivitas semacam ini kalau makin banyak dilakukan di daerah, otomatis juga ada geliat literasi dari masyarakat yang ada di daerah masing-masing. Nah Perpusnas hanya membuat semacam role model aja agar daerah tingkat kabupaten bahkan yang lebih kecil lagi kecamatan mungkin bahkan desa bisa dilakukan.